Saya Stefanus Adityo Yuda Genisia, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 33, akan mempresentasikan tentang kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Materi yang kita bahas ada 5. Yang pertama yaitu komponen penentu harga jual produk, kemudian penentuan harga jual produk, kemudian penghitungan laba rugi, kemudian pengembangan usaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme, kemudian resiko usaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama ada komponen penentu harga jual produk. Penghitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor berikut, yaitu standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki, kemudian tingkat kesulitan pekerjaan, kemudian ada bahan atau suku cadang yang digunakan, kemudian standar upah minimum tiap daerah. Kemudian penentuan harga jual produk. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Metode yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran, supply and demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian pendekatan biaya, cost-oriented approach, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan market pricing dan break-even analysis. Kemudian pendekatan pasar atau market approach, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Kemudian penghitungan laba dan rugi. Komponen-komponen laporan laba dan rugi yang pertama ada pendapatan, yaitu penambahan nilai aktiva yang menyebabkan nilai modal menjadi bertambah, yang terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Kemudian yang kedua adalah beban, yaitu segala bentuk biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dalam suatu usaha, baik beban usaha atau beban di luar usaha. Kemudian beban penjualan, yaitu beban usaha yang berguna untuk aktivitas penjualan seperti gaji karyawan, operasional pemasaran, perlengkapan usaha, properti, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada biaya umum dan administrasi, merupakan biaya yang tidak termasuk dalam beban penjualan seperti biaya surat menyurat dan izin usaha. Kemudian penghitungan laba dan rugi ada laba kotor, yaitu penjualan bersih dikurangi HPP, kemudian laba bersih, beban kotor dikurangi beban usaha. Namun ketika usaha dikenakan pajak penghasilan badan atau PPHB, maka laba bersih sama dengan penghasilan sebelum pajak dikurangi beban pajak. Dikatakan rugi apabila total biaya lebih besar dari pendapatan. Di sini saya cantumkan contoh penghitungan laba dan rugi PT Alam Pribumi. Ada penjualan bersih 85 juta, ada HPP 40 juta, biaya administrasi 12 juta, biaya penjualan atau pemasaran 10 juta, dan pajak 4 juta. Laba kotor, penjualan bersih dikurangi HPP, 85 juta dikurangi 40 juta, sama dengan 45 juta. Sedangkan laba bersih yang diperoleh dari data di atas adalah laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha dikurangi beban pajak, sama dengan 40 juta dikurangi 22 juta dikurangi 4 juta, sama dengan 14 juta. Kemudian pengembangan usaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Pengembangannya melalui media promosi. Pengertian media promosi sendiri adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen pada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan meningkatkan pasar sasaran atas produk yang ditawarkan guna mendorong konsumen melakukan pembelian ulang dan mencoba produk baru. Tujuan media promosi adalah meningkatkan permintaan dari konsumen, kinerja perusahaan, dan mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Media promosi adalah sarana terjadinya promosi. Kemudian pengembangan media promosi. Macam-macam media promosi dapat melalui pembuatan website yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian media sosial melakukan postingan
melalui media sosial foto maupun video juga dapat mendorong produk terpromosikan. Kemudian jaringan sesama bisnis, kemudian juga dapat membuat blog tentang produk yang dipromosikan melalui Facebook atau Twitter. Kemudian penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pengertiannya adalah penjualan dengan cara menitipkan produk pada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik dan penjual. Informasi atau syarat yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipi atau konsinyi, ketentuan penjualan, kemudian ketentuan komisi. Resiko usaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Pengertiannya adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya resiko pada bisnis bisa muncul dari berbagai macam faktor, seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, resiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Ada 3 hal pengaruh faktor resiko. Yang pertama adalah ketidakpastian secara ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, juga ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia. Resiko usaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme menurut sifatnya. Yang pertama ada resiko murni, resiko yang pasti menimbulkan kerugian. Kemudian resiko spekulatif adalah resiko yang dapat ditimbulkan karena ada disengaja oleh pihak yang bersangkutan agar mendapatkan keuntungan. Kemudian resiko fundamental adalah resiko yang tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang atau orang lain. Kemudian resiko khusus, resiko yang timbul karena bersumber pada peristiwa tunggal atau mandiri. Kemudian menurut dapat atau tidak dapat dialihkannya, ada resiko yang dapat dialihkan dan resiko yang tidak dapat dialihkan. Kemudian menurut sumbernya, ada resiko internal dan ada resiko eksternal. Kemudian resiko perusahaan adalah resiko yang terjadi berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham yang ada dalam perusahaan. Kemudian resiko keuangan adalah resiko yang pada umumnya akan berdampak pada kerugian aspek keuangan perusahaan. Kemudian resiko permodalan, resiko yang timbul akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan yang membuat modal usaha mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian resiko pasar, resiko yang dapat tumbuh akibat persaingan usaha gaya hidup pelanggan, perusahaan pola persaingan, atau munculnya pesaing baru yang potensial dalam pasar produk. Kemudian resiko operasional, resiko yang dapat timbul akibat penyimpangan hasil prediksi. Hal ini dapat terjadi karena kurang sempurnanya penerapan keputusan, sumber daya manusia, teknologi, perubahan, dan sistem inovasi dan mutu. Resiko usaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme dapat memiliki solusi. Yang pertama, menulis rencana bisnis, kemudian melakukan perencanaan manajemen risiko, kemudian mengikuti rencana yang dibuat, kemudian meminimalisir risiko keuangan dengan pembukuan. Demikian presentasi saya Stefanus Adityo Yuda Kensya, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 33. Terima kasih.